1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan tentang orang yang berbuat jahat. Amin tuh firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberi tema mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya, seperti pujian tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita semua punya waktu yang sama ya, 24 jam. Ya. Pertanyaannya 24 jam itu dipakai untuk apa saja? Ya, untuk apa saja? Apakah kita sudah pakai untuk memuliakan Tuhan? Karena semua ada saatnya. Ya, seperti pengkhotbah katakan, semua ada saatnya. Ada saatnya kita tidak berdaya lagi. Ya, ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Tapi di saat kita mengalami semua itu, pada waktu kita masih kuat, kita sudah melakukan banyak hal. Dan itu yang Tuhan senang, ya. Dikatakan di sini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Ya. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kira-kira selagi kita masih hidup, ini harus menjadi karakter kita. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Ya, apa dampak yang timbul kalau kita tidak seia sekata? Hah? Apa kira-kira yang ditimbulkan kalau kita tidak seia sekata? Perpecahan. Hendaklah kamu seia sekata. Seia sekata. Satu kata. Ya, banyak muncul masalah karena mulai dari tidak seia sekata. Tidak seia sekata. Ya. Dalam komunitas kalau tidak seia sekata, jalan itu. Ya. Pimpinannya ngomong gini, anak buahnya ngomong gini. Enggak seia sekata. Ya, pasti satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Hendaklah kamu semua seia sekata. Selain seia sekata apa? Seperasaan. Seperasaan itu artinya apa sih? Hah? Perasaan. Ya, satu perasaan. Ya, satu perasaan. Coba kamu. Kalau kepalamu terbentur, kaki ikut rasa enggak? Hah? Lah masa sih? Rasa. Iya. Ya, kalau kakimu kejatuhan bola, ikut kepalamu ikut rasa enggak? Matamu ikut rasa enggak? Mata kunang-kunang. Iya, air mata keluar. Mulut ikut enggak? Lah, apalagi mulut. Mulut paling rajin itu ikutnya. Ya, menyalahkan sana sini kan. Ya, nah itu. Apa? Telinga ikut enggak? Nah, ikut juga, ikut semua kan. Nah, itu namanya seperasaan. Penting itu. Seia sekata, seperasaan. Perasaannya sama, perasaan Kristus. Ya. Kalau satu dibully, harusnya semua merasakan dibully. Nah, jadi seperasaan. Ya, perasaannya sama. Kalau satu nggak doa, semua merasa kok kayak lain. Ya. Nah, ini harusnya seperasaan. Kita satu komunitas itu seperasaan. Ya. Kita makan teri, ya semua rasa teri.
seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Berarti saudara-saudara itu lebih dari satu kan? Ya, lebih dari satu. Mengasihi saudara-saudara. Ya, penyayang dan rendah hati. Ini penting. Penyayang dan rendah hati. Orang yang rendah hati ketika ditegur, dia melawan nggak? Tidak. Ya, makanya kembali saya bilang, buka hati, buka pikiran supaya setiap firman Tuhan yang masuk kamu bisa gunakan untuk menjawab. Ya, seperti Tuhan katakan, ada tertulis. Ya, tapi kalau nggak ada firman itu tadi, asal duduk di sini, nggak dengar, nggak buka hati, ya itulah yang banyak menimbulkan pertengkaran. Ya, makanya dikatakan tadi tuh, nanti kita sampai di bawah ya. Penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Berkatilah orang kalau dia jahat sama kamu. Ya. Berkati, semoga kamu diberkati. Ya. Gak usah dibalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, atau caci maki dengan caci maki, ini banyak terjadi. Ya, yang saya katakan satu dilontarkan, balas. Akhirnya muncul pertengkaran. Ya, akhirnya air mata harus mengalir. Karena tidak ada yang mau mengalah. Ya, memang susah untuk mengalah ya. Benar nggak? Ya, maunya menang sendiri. Susah untuk mengalah. Tapi orang yang sudah ada firman di dalam hatinya suka mengalah demi kebaikan bersama. Orang yang sudah ada firman di hatinya, dia akan mengalah untuk kebaikan. Kebaikan bersama. Orang yang sudah ada firman dalam hatinya, baik firman 5 pasal, ditambah pagi, ditambah malam. Berapa itu? Kalau nggak ada yang mendarat, nah itulah yang membuat kita banyak bertengkar. Ya. Tapi orang yang ada firman di hatinya akan mengalah demi kebaikan bersama. Ya. Tapi sambil dia mengajarin orang juga. Ya. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Pokoknya kalau kamu dicaci maki sama orang siapapun itu, mau dia jelek, mau dia cantik, mau dia ganteng, berkati. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi balik, berkati orang yang mencaci kamu, berkati orang yang menjelekkan kamu, berkati orang yang memuji kamu. Apalagi kan, kalau memuji kamu ya berkati. Ya, semua, apapun yang orang lakukan sama kamu, berkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kamu dipanggil. Untuk menjadi berkat, bukan untuk membawa masalah. Ingat ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan untuk menyebabkan masalah, menimbulkan masalah. Yang masih menimbulkan masalah, bertobat. Nah. Panggil untuk apa? Menjadi berkat, bukan pembawa masalah. Kalau pembawa masalah mah jauh-jauh kamu nih. Kalau kita masih pembawa masalah, jadi harus bertobat. Ya. Kalau ada teman membawa masalah, suruh dia bertobat. Bertobat kamu. Duduk, saya doakan kamu. Ini bagus gitu kan. Jadi kita dipanggil untuk membawa berkat. Ya, dikatakan di situ apa? Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kamu berkati orang, kamu diberkati. Kamu mengutuk orang, kamu dikutuk. Apa yang kamu buat, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sebentar lagi kita akan makan durian. Ya. Terima kasih, Tony, kamu sudah menanam kacang panjang. Nanti kita tuai durian. Benar gitu? Bisa? Lah nggak bisa lah. Ya, kamu tanam kacang panjang, ya kacang panjang yang tumbuh. Ya kan? Jadi berkat ya.
Oke, kita dipanggil untuk memperoleh berkat, ya, bukan untuk kutuk. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Kalau hari baik semua. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Angkat tangan. Siapa yang melihat hari-hari buruk? Angkat tangan. Semua mau harinya baik. Nah, lihat di situ. Rumusnya apa supaya kamu punya hari yang baik? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah. Artinya apa itu? Lidahnya dipotong. Lidahnya diikat. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong. Ya, tapi dari yang jahat. Artinya jahat itu apa? Nyeri hati, kata orang Sunda. Nyeri hati. Apa itu? Yang menyakiti hati orang lain. Makanya ada seni berkomunikasi. Saya juga terus belajar sih untuk berseni berkomunikasi. Gimana sih yang berkomunikasi yang tidak menyakiti hati orang lain gitu. Ya. Siapa yang mau lihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa mau mencintai hidup, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Sesakit-sakit hatimu harus kamu berdamai. Terakhir ya. Kita berusaha mendapatkan perdamaian. Berdamailah. Sebelum kita berdamai dengan orang, berdamai dulu dengan diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu. Bereskan itu. Ya. Ya. Itu aja, pegang. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya mendengar apa tadi? Permohonan mereka yang minta tolong. Hidup kita harus benar dulu. Kalau nggak benar mau kakimu di atas berdoa, Tuhan nggak dengar. Tuhan memalingkan wajahnya. Ya. Karena yang kudus dengan kudus tidak akan pernah menyatu. Ya. Makanya tadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi berkatilah orang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita perbaiki. Memang kita tidak sempurna, ya, tapi setidaknya hidup benar. Maka permohonan-permohonan kita akan didengar oleh Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.